ini nggak masalah, kabel ini nggak masalah. Turun motor. Kendor Pak Kardi. Iya, tadi kita kendorin kan. Emang. Kita kencengin. Tapi ntar nunggu Rahmat kayaknya saya Iya. ketemu deh ntar. Mana Mas? Ini Rahmatnya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Baik, kali ini saya akan sedikit membahas tentang troubleshooting forklift baterai. Nah, di sini masalahnya itu yang saya tangani adalah forklift ini bisa maju tapi tidak bisa mundur, atau bisa mundur tapi tidak bisa maju. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Yang pertama-tama kita cek dulu. Ini saya jelasin kontaktornya dulu ya. Nah, yang merah ini adalah kontaktor untuk maju, sedangkan yang garis kuning adalah kontaktor untuk mundur. Jadi ketika dimaju, kontaktor 2 ini harus aktif, sedangkan yang mundur, dua kontaktor yang di garis kuning juga, yang lain kuning juga harus aktif ketika dimaju atau mundurkan. Nah, jadi kita lihat dulu apakah kontaktor kedua-duanya ini narik atau tidak gitu, koilnya aktif atau tidak. Itu yang pertama. Kalau misalkan koilnya tidak aktif, berarti kan ada masalah di kontaktor, atau misalkan ada tegangan yang tidak masuk di koil. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini bisa kita lihat dulu tegangan-tegangan pada kontaktor maju dan mundurnya. Kita masing-masing kita cek ada nggak tegangan DC masuk sebesar 24 volt. Kalau ini saya masih pakai yang 24 ya. Jadi kita cek dulu menggunakan multimeter di tegangan DC, kita lihat apakah ada atau tidak tegangannya. Nah, begitupun dengan yang mundur. Tadi yang maju, yang ini yang mundur. Nah, kita cek masing-masing tuh ada nggak tegangannya. Kalau ada, berarti tidak masalah. Nah, ini pengecekan ini bisa dilakukan sebelum kontaktor atau setelah koil aktif. Koil aktif kita cek masing-masing ada perbedaan atau enggak. Nah, lalu kalau itu sudah dilakukan, nah di sini kalau misalkan masih ada, berarti kita bisa ada opsi ubah kontaktor atau ubah kabel maju mundurnya. Kenapa kita ubah kontaktor atau ubah kabel maju mundur? Nah, di sini kita mau mengetahui nih masalahnya di mana sih. Kita cek dulu nih dari kontaktornya. Kalau kita tukar, masalah enggak yang tadinya aktif terus pas ditukar tetap aktif, atau misalkan berubah jadi tidak aktif gitu kan. Berarti kan kalau misalkan diubah yang tadinya enggak aktif jadi aktif, atau tadinya tidak aktif jadi aktif, berarti kan ada masalah di situ. Ada bukan masalah kontaktor berarti kan. Kalau kontaktor sebelumnya aktif terus jadi tidak aktif kan berarti sebelumnya kontaktornya bagus. Nah, berarti ada masalah tegangan atau saluran arusnya, arus pada kabelnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kabelnya bisa kita tukar maju mundurnya. Nah, ini salah satunya juga bisa buat ngecek masalah pada kabel. Nah, misalkan kontaktor nomor 2, kontaktor mundur nyala, ya kan? Bisa nih, bisa nih. Coba kita gunakan kabel yang satunya, kita pindah. Bisa nggak? Kalau misalkan kabelnya dipindah jadi nggak bisa, berarti ada salah satu masalah di kabel, entah kabel biru atau kabel hitam. Nih bisa kita lihat ada perbedaan buat maju kabel maju, yang biru kabel maju, sedangkan yang hitam untuk kabel mundur. Nah, rangkaiannya seperti ini di motor. Nah, kayak gini dia. Jadi dua-duanya ini masuk ke motor, yang biru buat maju, yang hitam buat mundur. Nah, kita coba nih kalau kita tukar gimana. Di kontaktor ini awalnya tadi motornya aktif, tidak aktif, bisa jadi aktif nggak kalau kita tukar kabelnya? Walaupun sama-sama mundur ya nanti ya putarannya ya.
walaupun kita ubah tetap dia maju atau mundur itu tetap. Jadi kita mengecek ada masalah nggak sih pada saluran kabel ini, gitu. Ada yang terputus nggak sih di dalam gitu kan. Atau misalkan teman-teman bisa langsung ngecek nih kabelnya kan nggak terlalu panjang ya, kabel teman-teman kabelnya copot atau enggak, bisa dari sini langsung ke motor pakai multimeter, kita nyalain tuh di fungsi yang bunyi. Nah, bunyi nggak dia kalau kita satuin tuh. Kalau misalkan nggak bunyi kan berarti ada yang putus di tengah, jadi gitu teman-teman. Nah, setelah kabelnya dicek, misalkan wah kontaktor tadi aman, wah kabel juga aman, gitu kan ya, berarti nggak ada masalah nih. Kita udah tuker-tuker kontaktor tadi juga nggak masalah kok, yang masalah ada jaringan nih, atau misalkan ada yang bermasalah gitu selain dari sini. Nah, kita bisa cek di soket. Nah, ini soket yang ini itu khusus buat maju dan mundur. Jadi teman-teman bisa quantity tuh, bisa diurutin masing-masing kabel itu nyatu nggak, apa ada yang putus nggak di tengah, pakai multimeter tadi. Nah, dia kan nyambungnya ini ke soket ini kan, nanti di kontaktor itu ada soket kecil nih yang warna merah, Nah, itu nanti teman-teman bisa ngecek tuh ke situ, masing-masing situ nyala atau enggak gitu kan. Kalau kesambung semua, misalkan dalam keadaan si PCB ini dicopot, PCB controller ini dicopot, power clip bisa, tapi ketika dipasang itu nggak bisa. Nah, itu biasanya ada indikasi apa? Indikasi arus bocor. Nah, biasanya kan teman-teman kalau masang sini ada bautnya ya. Jadi baut dipasang di baut, di belakang itu ada plat khusus buat dudukannya. Nah, teman-teman bisa lihat situ. Coba tes dulu nih tanpa dipasang dia bisa nggak? Tapi kalau dipasang biasanya dia mati. Nah, itu biasanya ada arus bocor. Nah, gimana ngakalinya kalau misalkan arus bocor? Teman-teman bisa bikin dudukan tambahan kalau sini. Karena kan kalau arus bocor kita bingung juga ya nyarinya gimana nih gitu. Atau bikin groundingnya gimana di sini nih di power clip. Kalau di mesin sih bisa aja, misalkan mesin yang nggak kemana-mana gitu, nggak portable gitu loh. Kalau ini kan buat mobilitas ya, ke sini ke sana gitu kan ya. Jadi kita bikin groundingnya juga bingung. Nah, teman-teman bisa ngakalin nih biar PCB ini nggak ikut short body, bisa ditempelin tanpa dibaut, atau misalkan ditambahin dudukan tambahan yang yang sifatnya itu bukan konduktor, tidak menghantarkan panas listrik gitu kan. Nah, di situ bisa teman-teman tuh cek di situ. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih masalah-masalahnya atau pengecekannya itu dari mana aja. Nah, ini untuk pengertiannya, merah buat kontak maju, kuning buat kontak mundur. Dia harus aktif dua-duanya tuh ketika dilakukan. Nanti teman-teman bisa tes tuh. Nah, terus di sini juga kita ngecek tegangan ada atau tidak dari masing-masing kontaktor. Lalu kita menukar kontaktor untuk memastikan kontaktor itu bermasalah atau tidak, atau enggak menukar kabel, ada masalah atau tidak pada kabelnya, seperti itu. Nah, ini skemanya ya dari kabel ke motor. Bisa teman-teman juga sakmam, bisa cek juga langsung dari motor, bisa terserah teman-teman enaknya gimana. Nah, terus dari soket. Nah, biasanya ini soket kendor, atau misalkan ada kabel yang putus, atau bisa juga PCB-nya yang bermasalah. Nah, itu teman-teman bisa aja. Kalau di sini itu modelannya kita ada kanibal atau spare dari power clip yang sudah tidak terpakai. Jadi kita gunakan dulu tuh sementara. Kita ambil. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah, PCB-nya kita bisa ganti sementara sambil nunggu PCB ini dibenarkan atau diorder kembali. Nah, yang terakhir adalah short body. Nah, biasanya dia kalau misalkan dipasang di baut itu jadinya nggak aktif, dia nanti ada pembacaan sensor yang bermasalah. Jadi dia nggak mau jalan motornya. Nah, pada kondisi tertentu. Jadi kalau udah short body, alangkah baiknya kita tidak dipasang atau tidak menempel pada plat konduktor yang ada di power clip, atau mungkin ditambah dudukan tapi yang dudukannya tidak bersifat konduktor. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin segitu aja
video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.